Bayangin begini, pagi hari mata masih setengah melek, air panas baru saja dituang ke kopi atau teh langganan. Belum buka WhatsApp, belum ada SMS, belum ada notifikasi apapun. Tapi begitu iseng cek rekening, angkanya berubah, saldo nambah, nggak ada pesan, nggak ada email, nggak ada penjelasan. Hanya angka yang tiba-tiba berbeda. Buat sebagian pensiunan, ini bukan cerita karangan. Ini kejadian nyata. Tapi di saat yang sama, ada juga yang setiap pagi masih bangun dengan perasaan menunggu. Cek rekening pelan-pelan, jantung agak berdebar, berharap ada perubahan. Tapi yang muncul justru rasa gelisah, bahkan cemas. Karena kabar di luar sana simpang siur. Ada yang bilang sudah cair, ada yang bilang belum jelas, ada juga yang bilang bisa hangus. Grup WhatsApp ramai, ceritanya beda-beda, informasinya saling bertabrakan. Bukannya tenang malah makin bingung. Hari ini kita berhenti di situ. Kita sudahi semua kebingungan, tanpa rumor, tanpa asumsi, tanpa katanya-katanya. Hari ini kita luruskan semuanya berdasarkan fakta resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu semua, para pensiunan ASN, TNI, Polri, para janda dan duda pensiun, serta para ahli waris yang kami hormati di seluruh Indonesia. Di narasi ini kita akan membahas secara utuh, runtut, dan menenangkan tentang fakta terbaru pencairan rapel kenaikan gaji pensiunan yang saat ini menjadi perhatian nasional. Rapel kenaikan gaji pensiunan ini bukan isu kecil, ini bukan sekadar tambahan saldo yang numpang lewat di rekening. Ini adalah hak yang lahir dari pengabdian puluhan tahun kepada negara. Hak yang tertunda bukan berarti hilang. Hak ini sah secara hukum dan dilindungi oleh regulasi negara. Karena itu, wajar kalau Bapak dan Ibu bertanya. Wajar kalau muncul rasa gelisah, dan sangat wajar kalau ingin kepastian. Beberapa waktu terakhir, pertanyaan yang paling sering muncul itu sama. Kenapa ada yang sudah menerima rapel sementara saya belum? Apakah rapel bisa hangus? Apakah harus mengurus ulang ke Taspen atau ke bank? Apakah ada potongan? Apakah ada yang terlewat? Semua pertanyaan itu akan kita jawab satu persatu dengan bahasa yang terang, jujur, dan menenangkan. Pertama, kita pahami dulu apa itu rapel. Rapel kenaikan gaji pensiunan bukan hadiah, bukan bonus, dan bukan bantuan sosial. Rapel adalah selisih pembayaran gaji pensiun akibat adanya kenaikan yang berlaku surut dan belum sempat dibayarkan di waktu seharusnya. Keterlambatan ini bukan karena haknya belum ada, tapi karena proses administrasi, penyesuaian regulasi, dan pemutakhiran sistem pembayaran. Artinya jelas, hak rapel sudah ditetapkan, anggarannya sudah dialokasikan, dan penerimanya sudah tercatat. Yang berjalan sekarang hanyalah proses sistem. Tidak ada penghapusan hak, tidak ada pembatalan sepihak, dan tidak ada pemotongan diam-diam. Selama data penerima valid dan rekening aktif, rapel tidak akan hilang. Salah satu sumber kebingungan terbesar di masyarakat adalah anggapan bahwa pencairan rapel dilakukan serentak secara nasional. Ini tidak benar. Pencairan rapel memang tidak dilakukan bersamaan untuk semua penerima. Alasannya karena sistem pembayaran dilakukan secara digital, terpusat dengan tahapan validasi yang sangat ketat. Setiap rekening pensiunan harus melewati proses verifikasi data, autentikasi penerima, pengecekan status rekening, dan penyaluran melalui bank mitra. Proses ini berjalan satu persatu oleh sistem, bukan sekaligus dalam satu waktu. Inilah sebabnya kenapa bisa terjadi tetangga sudah cair, saudara sudah cair, bahkan rekan satu instansi sudah cair, sementara Bapak dan Ibu masih menunggu. Ini bukan tanda ada masalah, ini hanya perbedaan waktu proses sistem. Disinilah pentingnya autentikasi. Autentikasi adalah kunci utama kelancaran pencairan pensiun dan rapel. Taspen menetapkan autentikasi rutin untuk memastikan penerima masih berhak, mencegah penyalahgunaan dana, dan menjaga keamanan sistem pembayaran negara. Autentikasi bisa dilakukan melalui aplikasi Taspen atau melalui bank mitra. Jika autentikasi belum dilakukan atau gagal, pencairan akan ditunda. Perlu ditekankan, ditunda, bukan dibatalkan. Dana tidak hangus, dana tetap ada dan akan dibayarkan setelah autentikasi berhasil. Peran keluarga di sini sangat penting, terutama bagi pensiunan yang sudah lanjut usia. Anak, cucu, atau anggota keluarga lain sangat dianjurkan membantu proses autentikasi agar hak pensiun tidak tertunda hanya karena kendala teknis. Negara sudah menyiapkan sistemnya, tapi keberhasilan sistem tetap membutuhkan partisipasi penerima. Selanjutnya,
Kita luruskan soal siapa saja yang berhak menerima rapel. Faktanya, semua penerima pensiun berhak. Ini termasuk pensiunan ASN, TNI, Polri, janda pensiun, duda pensiun, serta ahli waris yang sah. Jika penerima utama telah wafat, hak rapel tidak otomatis hilang. Hak tersebut tetap melekat dan dibayarkan kepada janda, duda, atau ahli waris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Negara menegaskan bahwa hak pensiun tidak gugur hanya karena penerima wafat. Ini adalah bentuk perlindungan negara terhadap keluarga pensiunan. Soal besaran rapel, banyak yang membandingkan nominalnya dengan orang lain dan merasa tidak adil. Padahal perbedaan ini bukan ketidakadilan, melainkan hasil perhitungan resmi yang objektif. Besaran rapel ditentukan oleh gaji pokok terakhir, golongan dan pangkat terakhir, masa kerja, serta lamanya periode keterlambatan pembayaran. Karena itu sangat wajar jika jumlah rapel setiap orang berbeda. Sistem menghitung secara otomatis dan tidak bisa diubah secara manual. Semua pencairan rapel dilakukan secara otomatis langsung ke rekening masing-masing penerima. Tidak perlu mengurus dokumen tambahan, tidak perlu antre, dan tidak perlu datang ke kantor. Sistem ini dibuat untuk menghindari antrean panjang, mengurangi kesalahan manual, dan menjaga keamanan dana. Tapi sistem otomatis ini tetap menuntut 3 hal penting. Rekening harus aktif, autentikasi harus dilakukan tepat waktu, dan data administrasi harus valid. Kalau salah satu saja tidak terpenuhi, sistem akan menunda pembayaran sampai syaratnya lengkap. Perlu juga diingat soal maraknya penipuan berkedok rapel. Taspen dan Bank Mitra tidak pernah meminta OTP, PIN, nomor ATM, password, atau data pribadi lewat telepon, SMS, atau WhatsApp. Kalau ada yang mengaku petugas lalu meminta data seperti itu, bisa dipastikan itu penipuan. Abaikan dan jangan pernah memberikan data apapun. Bagi banyak pensiunan, rapel ini bukan sekadar angka di rekening. Rapel menjadi penopang kebutuhan harian, biaya kesehatan dan obat-obatan, kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak dan cucu, bahkan tabungan darurat. Ini adalah hasil dari pengabdian panjang yang layak dimanfaatkan dengan bijak dan penuh perencanaan. Agar rapel tidak tertunda, pastikan rekening pensiun aktif dan tidak bermasalah, lakukan autentikasi tepat waktu, pastikan data pribadi sesuai dan valid, dan hubungi hanya kanal resmi Taspen atau Bank Mitra jika membutuhkan informasi. Jangan mudah percaya pada kabar yang tidak jelas sumbernya. Pencairan rapel ini adalah bukti kehadiran negara. Hak tidak dihapus, hak tidak hilang, hanya menunggu proses sistem. Tetap tenang, tetap waspada, dan tetap percaya bahwa giliran setiap penerima pasti akan tiba. Dalam konteks yang lebih luas, kita juga perlu memahami bahwa negara harus menjaga pertumbuhan ekonomi. Jika ekonomi tidak tumbuh, pengangguran akan bertahan. Orang yang menganggur tidak punya penghasilan, tidak punya daya beli, dan sulit hidup layak. Karena itu, ekonomi Indonesia harus terus tumbuh, tapi tumbuh secara adil dan berkelanjutan. Pertumbuhan tanpa keadilan hanya akan memperlebar ketimpangan. Sistem pasar terbuka memang meningkatkan efisiensi, tapi sering tidak sensitif terhadap kemiskinan dan ketidakadilan. Disinilah peran pemerintah tetap dibutuhkan untuk memastikan keadilan sosial, pemerataan dan perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk para pensiunan. Dengan pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan, negara mampu menjaga komitmennya terhadap para abdi negara yang telah purna tugas. Rapel kenaikan gaji pensiunan bukan sekadar kebijakan teknis, tapi bagian dari keadilan sosial dan penghargaan atas pengabdian. Semoga penjelasan ini membawa ketenangan, kejelasan, dan harapan bagi Bapak dan Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.